Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, sahabat privat Inggris. Oke, langsung saja pembahasan kita hari ini adalah simple past tense ya. Karena sekarang kita sudah memasuki step selanjutnya dari tenses ya. Kalau yang kemarin kita sudah paham step dari present tense atau di mana kalimat itu digunakan untuk mengomong saat ini. Nah, ya, di present tense itu sudah kita pelajari tentang simple present tense, present continuous, dan present perfect tense. Nah, sekarang kita masuk ke dalam past tense ya. Tahap selanjutnya dari tenses ini adalah past tense. Past tense juga sama, ada simple past tense, ada past continuous tense, juga ada past perfect tense. Oke, sekarang kita masuk ke past tense yang pertama, yaitu ada simple. Dari judulnya simple past tense, berarti kita akan mengomong atau mencoba membuat kalimat sederhana ya, tentunya simple. Kita akan membuat kalimat simple atau membuat kalimat sederhana di masa lampau. Oke, langsung saja check it out. Simple past tense pengertiannya adalah kalimat sederhana di dalam bahasa Inggris. Oke, seperti yang tadi kita bahas. Juga kalimat sederhana ini digunakan untuk kejadian di masa lampau. Oke, semakin jelas ya. Nah, selanjutnya juga seperti yang kita tahu bahwa kalimat terbagi menjadi dua. Ada kalimat verbal dan juga ada kalimat nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang mempunyai kata kerja. Sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang tidak mempunyai kata kerja. Oke, kita masuk ke yang verbal. Sini ada rumus positif, ada subjek plus verb 2 plus objek ya, itu untuk ngomong sederhananya. Kemudian ada negatifnya, yang kita paham di simple itu adalah menerapkan kata tidak di dalam bahasa Inggris. Berarti di sini ada subjek plus did plus not plus verb 1 plus objek. Kemudian ada interrogatif atau pertanyaan, ada subjek plus did. Untuk pertanyaan ada did plus subjek plus verb 1 plus objek gitu ya. Oke. Nah, untuk yang positif ini kita sudah melihat ada verb 2 tuh ya. Subjek, verb 2, objek. Nah, verb 2 ini terdiri dari semua subjek. Jadi dia bisa untuk seluruh subjek ya. Ada I, you, we, they, she, he, it. Beda sama seperti simple present tense yang sebelumnya, itu terbagi-bagi tuh ya. I, you, we, they untuk apa, terus itu untuk apa. Nah, kali ini verb 2 ini untuk seluruh subjek ya, jadi enggak terbagi-bagi, jadi lebih mudah. Untuk negatif dan interrogatif atau negatif dan pertanyaannya, di sini ada juga kita menemukan kata yang baru di dalam rumus, yaitu did. Did ini juga sama untuk seluruh subjek atau untuk semua subjek ya, untuk I, you, we, they, she, it gitu. Oke, nah catatan yang harus di garis bawahi, untuk verb yang digunakan di negatif dan pertanyaan atau interrogatif adalah verb 1, bukan lagi verb 2. Nah, jadi kita jangan mentang-mentang di kalimat positif simple past tense itu adalah subjek, verb 2, objek, nanti bakal di negatif dan pertanyaannya juga pakai verb 2 gitu ya. Berarti bukan. Oke. Jadi verb 2 muncul di positifnya aja. Sedangkan di negatif untuk dan juga interrogatif atau pertanyaan itu menggunakan verb 1 kembali. Oke. Nah, jadi lebih gampangnya kita kayak gini aja. Ketika ada did, dia pakainya verb 1 gitu. Ketika ada did, dia pakainya verb 1. Berarti untuk di negatif dan pertanyaan itu verb 1. Oke. Oke, lanjut ke yang nominal. Untuk rumus positifnya ada subjek plus to be, was, were plus objek. Terus negatifnya ada subjek plus to be, was, were plus not plus objek. Untuk pertanyaannya ada to be plus was, to be, was, were plus subjek plus objek gitu ya. Nah, kita juga menemukan kata baru di dalam past tense ini ya, yaitu to be, was, were. Oke, sekali lagi to be-nya adalah was dan were. Jadi bukan lagi am, are, dan is. Jadi kita tidak menemukan kata itu di past tense. Oke, jadi to be di dalam past tense adalah was dan were.
Nah, ini pembagiannya jadi cuma 2 ya. Kalau kemarin kan 3 is MR, kalau sekarang hanya 2, was dan were. Oke, was itu untuk subjeknya I, she, he, it, sedangkan were itu untuk subjeknya you, we, they. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang lebih detail. Untuk positifnya, simple past tense ini kita lihat ada verbal dan nominal. Oke, masuk ke verbal dulu. Subjek plus verb 2 plus objek. Oke. Nah, di verb 2 ini untuk seluruh subjek ya. Sekali lagi, untuk seluruh subjek verb 2 ini. Jadi tidak ada aturan main. Dia harus subjeknya apa aja nih yang bisa pakai verb 2. Tidak ya. Tapi seluruh subjek memakai verb 2. Contoh, kamu pergi ke sekolah. Kamu, you, pergi, went, sekolah, to school. Oke, verb 2 dari kata pergi adalah went, karena verb satunya adalah go, verb 2-nya adalah went, verb 3-nya adalah gone, sedangkan verb ing-nya adalah verb 1 ditambah ing, berarti going. Gitu. Dan yang dipakai di dalam simple past tense positif atau di kalimat simple past tense ini yaitu hanya verb 2 saja. Berarti you went to school. Berikutnya ada dia perempuan pergi ke sekolah. She went to school. Ya, karena sama ya tadi verb 2 ini untuk seluruh subjek itu ya. Dia perempuan, she pergi, went ke sekolah, to school. Dia laki-laki bermain sepak bola. Dia laki-laki, subjeknya adalah he, terus bermain, asal katanya play, verb satunya play, verb 2-nya played. Karena di sini yang diminta adalah verb 2, berarti kita pakai played ya. He played football. Dia bermain sepak bola. Gitu ya. Oke, kita masuk ke yang nominal. Rumusnya ada subject plus to be, was, were plus object. Nah, sekali lagi pembagian to be-nya adalah was untuk subjek I, she, he, it, sedangkan were untuk subjek you, we, they. Contoh, kamu di sekolah, you, kamu ya, di sekolah, nggak ada kata kerjanya. Kamu di sekolah, you, lihat to be-nya, to be dari you adalah were, berarti you were di sekolah, in the school, gitu ya. Kamu di sekolah, you were in the school. Dia perempuan cantik ya, dia perempuan, she. To be dari she adalah was, berarti she was cantik, beautiful. Dia perempuan cantik, she was beautiful. Oke, yang terakhir ada saya bahagia, saya, I. To be dari I adalah was, berarti saya, I was bahagia, happy. Saya bahagia, I was happy. Oke, next. Oke, untuk simple past tense yang negatif ini ada verbal dan nominal ya. Kita kembali ke verbal dulu, yaitu ada subject plus did plus not plus verb 1 plus object. Oke, keterangannya ada did itu untuk semua subjek, I, you, we, they, she, he, it ya. Jadi did ini nanti untuk seluruh subjek juga, dia jadi lebih mudah kita membuat kalimatnya karena seluruh subjek mau apapun itu dia memakai did. Contohnya, saya tidak memakan pisang, I did not eat banana. Oke, seperti yang kita paham bahwa negatif dari kalimat simple itu berarti menerapkan kata tidak, gitu ya. Berarti saya tidak memakan pisang, I did not eat banana. Saya, I, tidaknya karena subjeknya ini I tidak terpengaruh, jadi seluruhnya pakai did, berarti I did, not-nya turunin, terus memakan, verb satunya adalah eat, kemudian pisang, banana. Jadi saya tidak memakan pisang, I did not eat banana, gitu ya. Ingat bahwa di negatif dan pertanyaan itu memakai verb 1 ya, jadi bukan verb 2. Verb satunya eat, verb 2-nya eat, jadi bukan I did not eat, I did not eat, itu bukan ya. Jadi saya tidak makan pisang, I did not eat banana. Dia perempuan tidak memakan pisang, she, dia perempuan tidak memakan pisang, did not eat banana. Dia perempuan tidak memakan pisang, she did not eat banana. Oke, nominalnya ada subject plus to be, was, were plus not plus object. Oke, was untuk subjek I, she, he, it,
Sedangkan were untuk subjek you, we, they. Masuk ke contoh. Saya tidak sedih. I adalah saya. Tidak, was not. Kenapa pakai was not? Karena subjeknya adalah I. Ya, berarti I was not. Saya tidak sedih, sad. I was not sad. Saya tidak sedih. Mereka tidak sedih. Mereka, bahasa Inggrisnya they to be-nya adalah were. Berarti mereka tidak sedih, they were. Not-nya turunin, not sedih, sad. Berarti mereka tidak sedih, they were not sad. Gitu ya. Next. Ya, untuk yang terakhir atau interrogatif, ya, kita sebut juga pertanyaan. Dalam pertanyaan ini kita akan menerapkan kata apakah ya. Oke, masuk ke yang verbal. Did plus subject plus verb 1 plus object. Ya. Did untuk semua subjek. Ingat, ada I, you, we, they, she, he, it, itu pakainya did. Contoh, apakah kamu minum teh? Oke, did you. Kenapa? Ya, karena kamu bahasa Inggrisnya you, terus did dia taruh di depan, did, kamunya you, minum. Verb satunya adalah drink, teh, tea. Jadi, apakah kamu minum teh? Did you drink tea? Gitu. Apakah dia perempuan? Dia perempuan apa? She, ya, pakai yang did ditaruh di depan, berarti did she minum teh, drink tea. Apakah dia perempuan minum teh? Did she drink tea? Gitu ya. Oke, lanjut ke nominal. Itu to be-nya taruh di depan, berarti to be, was, were ini plus subject plus object. Was itu untuk subjeknya I, she, it. Ini sekali lagi ya. Sedangkan was untuk subjek you, we, they. Oke, contoh. Apakah kamu siap? Kamu adalah you. You to be-nya were. Berarti were taruh di depan. Apakah kamu siap? Were. Kamu turunin you. Siap, ready. Apakah kamu siap? Were you ready? Gitu ya. Yang berikutnya, apakah dia perempuan siap? Dia perempuan she. To be-nya adalah was. Berarti was taruh di depan. Was she ready? Gitu ya. Apakah dia perempuan siap? Was she ready? Ya, begitulah kira-kira. Alhamdulillah. Oke. Jadi dari past tense ini yang kita telah temukan, yang harus kita ingat supaya lebih mudah ke depannya. Kita telah menemukan kata-kata yang baru yaitu did ya. Did di sini muncul ketika verbal yang negatif dan pertanyaan. Dan dia juga membuat nanti kata kerja di dalam negatif dan pertanyaan itu verb 1, bukan lagi verb 2. Yang kita ketahui bahwa simple past tense yang positif itu adalah verb 2 ya. Itu hanya untuk yang positif, sedangkan di negatif dan